Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ahli baitihi wa ila ashabihi wa ila ulama'il 'amilina 'alaiha wa ila jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari yang penuh berkah ini, Allah izinkan kita untuk sama-sama berkumpul di dalam majelis yang penuh keberkahan ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Oleh karenanya ketika kita mendapatkan hidayah kebaikan, sudah sepatutnya kita menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sosok makhluk teragung, manusia terbaik, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak Majelis Burdah, jazakumullah khairan, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi kajian syarah matan Tuhfatul Atfal. Tentu ini merupakan sebuah kehormatan yang juga amanah besar yang saya pikul, karena Majelis Burdah ini majelisnya orang-orang soleh. Kalau saya ya ginilah, kalau kalian ketemu saya di jalan mungkin wah jelema eta nu ngeusina gitu. Tapi insyaallah taala tentu ketika saya mendapatkan amanah ini, saya berusaha untuk menjalankan sebaik mungkin. Kemudian saya ucapkan juga selamat datang kepada kawan-kawan sekalian. Mungkin diantaranya pasti sudah memiliki bekal yang cukup khususnya dalam ilmu Al-Quran. Jadi saya izin menyampaikan kalau ada keliru, monggo gitu, disampaikan kritikan dan sarannya. Insyaallah kita akan memulai syarah matan Tuhfatul Atfal, matan yang penuh barokah. Penulisnya sangat ikhlas sehingga matanya dilestarikan sampai saat ini. Insyaallah kita akan memiliki jadwal sebanyak 12 pertemuan, kalau tidak keliru. Dan insyaallah sebanyak itu pula kita akan bagi materinya. Dan di pertemuan pertama ini insyaallah kita akan melakukan dhabt terhadap matan Tuhfatul Atfal, kemudian masuk ke Mabadi Asyarah, dan insyaallah syarah matannya akan dimulai di pertemuan berikutnya. Sebelumnya, matan Tuhfatul Atfal ini bukan matan yang populer pada awalnya, hingga kemudian ada seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Mutawalli. Kalau teman-teman pemerhati sanad Al-Quran akan tahu ya siapa beliau dan bagaimana kedudukan beliau di dalam ilmu, keimamahan beliau. Maka kemudian beliau yang memiliki jasa besar dalam menyebarkan matan ini, sehingga hampir di setiap madrasah Al-Quran, kalau mereka itu memiliki majelis Iqra,
maksudnya majelis periwayatan sanad, maka biasanya para pelajarnya minimal mereka harus menguasai matan Tuhfatul Atfal dan matan Muqaddimah Jazariyah. Matan Tuhfatul Atfal ini ditulis oleh seorang ulama yang bernama Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Al-Jamzuri itu nisbah kepada sebuah tempat di mana orang tua beliau dilahirkan, sekitar 4 mil dari wilayah Tonto. Kemudian beliau sendiri dilahirkan di provinsi Tonto. Tonto merupakan sebuah tempat di mana di sana dilahirkan Ahlul Quran. Jadi di dunia ini ada beberapa tempat yang menjadi pusat penyebaran Al-Quran, menjadi poros ilmu Al-Quran, qiraat, periwayatan. Dan poros utamanya itu ada di Mesir. Ya, selainnya ada seperti di Damaskus, artinya di negeri Syam, kemudian di wilayah Maghrib. Itu merupakan daerah-daerah di mana para a'immatul qurra itu berada. Tapi pada akhirnya semuanya akan kembali ke Mesir. Dari dulu sampai sekarang. Dan di Mesir itu ada 2 madrasah utama. Jadi teman-teman sekolah ke Mesir harus tahu 2 madrasah utama di bidang Al-Quran. Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih pinjam tiket ma'rad nih. Ada yang tahu? Madrasah utama Al-Quran di Mesir. Yang pertama jelas. Yang pertama jelas ya, madrasah kita semua ya, Al-Azhar Asy-Syarif. Yang kedua, teman-teman kenal Imam Badawi? Kenal? Bi Rasulillahi wal Badawi. Tahu kan salat itu? Imam Badawi di mana tempatnya? Di Tonto. Ada masjidnya. Kalau teman-teman ziarah ke Tonto, tentu yang senior udah tahu, pasti ziarah sana. Masjid Imam Badawi, Sayyidi Ahmad Badawi, Sidi Ahmad Badawi. Tapi tahu gak kalian siapa beliau itu? Pertama, beliau dari dzurriyyah ya, dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, beliau wali yang sangat masyhur. Bayangin sampai orang-orang di kampung bacanya apa? Bi Rasulillahi wal Badawi. Padahal nggak kenal tuh siapa Sidi Ahmad Al-Badawi. Beliau adalah seorang mukri qiraat sab'ah. Beliau seorang guru qiraat sab'ah. Kemudian dari madrasah ini lahirlah para ulama. Assalamualaikum. Dari madrasah ini lahir para ulama. Jadi di Mesir ada 2 porosnya, Al-Azhar Asy-Syarif dan di mana? Di Tonto. Di madrasahnya siapa? Madrasahnya Imam Badawi. Penulis matan Tuhfatul Atfal, beliau lahir dari madrasah ini. Beliau bukan alumni Al-Azhar, tapi lahir dari madrasahnya Imam Badawi. Di mana? Di Tonto. Tapi penulis matan ini beliau berguru kepada salah seorang ulama yang bernama Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi. Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi ini namanya disebutkan di dalam nazam. Di dalam qasidahnya disebutkan bahwasanya beliau samaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-Mihi dzil kamali. Disebutkan di sana. Syekh Nuruddin Al-Mihi ini beliau 8 tahun belajar di Al-Azhar Asy-Syarif. Kemudian
pulang ke Tontok menyebarkan ilmu Al-Quran di sana. Artinya beliau ngajarnya di sana, di madrasah tersebut. Namun madrasah ini pada saat akhir-akhir itu terjadi kevakuman. Al-Azhar juga sempat vakum. Madrasah ini vakum sampai kemudian ya sekarang mulai ya Wizaratul Auqaf kalau tidak keliru ya berusaha untuk menghidupkannya kembali. Karena ini madrasah yang sangat luar biasa. Bayangkan ya, sampai anak-anak di kampung ngafalin matan ini. Dan kuliah Al-Quran Al-Azhar Asy-Syarif itu sekarang bertempat di mana? Di Tontok. Jadi kalau teman-teman mau takhusus qiraat ya monggo ya, silahkan berangkat ke Tontok gitu. Walaupun pada akhirnya para kibar ulama qiraat mereka berada di mana? Di Kairo, di Al-Azhar Asy-Syarif. Al-Azhar Asy-Syarif dia merupakan madrasah Quran yang sangat-sangat luar biasa, yang darinya lahir para a'immatul qurra. Kalau teman-teman di Al-Azhar Asy-Syarif itu di Jami itu ada namanya maqra'ah. Maqra'ah Al-Azhar Asy-Syarif. Maqra'ahnya sekarang udah banyak. Ya ada maqra'ah buat tahfidz dan ngambil qiraat dan sebagainya. Buat anak-anak, buat emak-emak ada. Tapi ada satu maqra'ah. Ini maqra'ah turun temurun dari zaman ke zaman. Ya, maqra'ah utamanya. Pimpinan maqra'ahnya disebut Syekhul Maqra'ah. Yang menduduki jabatan ini itu kalau bahasanya kita itu prestisius gitu. Walaupun mereka nggak ngejar. Para pemimpin majelis ini yang sampai pada kedudukan Syekhul Maqra'ah, mereka nggak ngejar jabatan itu. Tapi memang ini merupakan sesuatu yang prestisius dalam kedudukan ilmu, khususnya ilmu Al-Quran. Imam Ibnul Jazari radhiyallahu taala anhu, beliau merupakan ulama berasal dari mana? Damaskus. Beliau dari Damaskus. Kemudian pada usia 17 tahun beliau sudah diizinkan untuk berfatwa mazhab Syafi'i. Masih muda. Tapi kemudian orang sekelas beliau ternyata tidak menutup diri. Namanya orang alim gitu, pasti terus belajar. Pergi kemana beliau? Pergi ke Al-Azhar Asy-Syarif. Ngapain? Ngaji di Maqra' Azhar. Belajar kepada ulama pada saat itu, di antara Syekh Maqra' Azhar pada saat itu Syekh Abu Bakar bin Aiduhli dan ada yang lainnya. Ala kulli hal, kita harus tahu dulu prolognya. Jadi supaya tahu penyebaran ilmu ini tuh kayak gimana sih? Karena mohon maaf, di zaman kita ini ilmu Al-Quran tuh sedikit tercemari, ya. Baik dari cara periwayatannya maupun sisi aku-akuannya gitu. Mungkin teman-teman kayak dengar istilah sanad Al-Quran dulu mungkin nggak terlalu populer, tapi sekarang sangat populer. Populernya pakai banget gitu. Tapi siapa yang mempopulerkan? Ada sebagian orang-orang yang kemudian mereka tanda kutip ya menjatuhkan nilai sanad Al-Quran itu sendiri. Yang mempopulerkan di Indonesia itu ada kelompok-kelompok yang pemikirannya tuh ngaco ya, rusak dalam urusan keilmuan. Tapi kemudian mereka yang memegang. Maka kita harus tahu dulu nih, supaya kita enggak ketipu ya, enggak kena gharar ketika kita belajar Al-Quran. Juga kita enggak terkena syubhat. Seperti itu. Kita harus tahu dulu sejarahnya. Nah, kembali lagi tadi kepada matan Tuhfatul Atfal. Kemudian matan ini disebarkan oleh para ulama ke berbagai penjuru dunia.
Kemudian ada nama-nama ulama Al-Azhar yang setidaknya kalian perlu tahu ya. Semisal tadi Syekh Muhammad Mutawalli. Kemudian siapa lagi nama yang harus kalian tahu? Ada namanya Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Pernah dengar suara beliau? Pasti dengar. Itu banyak diputar ya, rekaman beliau. Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Dan buat para penuntut ilmu Al-Quran ya, maka sangat disarankan dengar tilawahnya beliau supaya telinga kita terbiasa mendengar ada atau cara membaca yang tepat, yang baik, yang fasih. Karena banyak orang yang rekaman Al-Quran tapi sebenarnya keliru dari segi wakaf dan ibtida, itu fatal. Kemudian mereka keliru dari apa? Dari cara membacanya. Jadi saya bukan tidak merekomendasikan yang lain, cuman karena saking banyaknya susah kalau disebut satu-satu. Pertama, minimal kalian harus dengerin Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Seperti itu. Beliau dulu pimpinan apa? Pimpinan Lajnah Muraja Mushaf Al-Azhar Asy-Syarif. Kemudian salah satu ulama yang sangat-sangat luar biasa dari Al-Azhar itu ada namanya Syekh Ahmad Abdul Aziz Az-Zayyat. Al-Allamah Ahmad Abdul Aziz Az-Zayyat. Kalau tidak keliru alamat rumahnya di Darbul Atrak. Beliau ngajarnya nggak di Mesir. Dulu beliau ngajar di Mesir di Ma'had Qiraat Al-Azhar. Tapi kemudian beliau pergi ke mana? Ke Madinah Al-Munawwarah. Pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Di sana beliau menjadi Syekhul Iqra. Menjadi Syekhul Iqra di sana. Kemudian sanad Al-Qur'an ini, sanad qiraat yang tertinggi, kalau kalian amati, maka semuanya akan kembali kepada siapa? Jalurnya. Rata-rata kepada Syekh Ahmad Abdul Aziz Az-Zayyat. Ulama Azhar. Saya dulu pernah ketika di Indonesia punya teman-teman yang sama-sama bergelut di dunia qiraat. Itu dia pernah komentar negatif ya, tentang ulama-ulama Mesir. Oh, ulama Mesir ini bermudah-mudahan. Walaupun kita akui ada oknum kayak gitu. Oh, ulama Mesir ini mereka nggak bagus lah. Bacaannya nggak sesuai. Pikirannya jelek-jelek lah. Tapi uniknya ketika pengijazahan sanad, saya waktu itu lihat pengijazahan sanad, beberapa yang ngasih ijazah kalau nggak salah 4 atau 5 orang. Semuanya baca sanad mereka, tapi mereka nggak baca sanad sampai Rasul karena mereka akan berhenti di salah satu tokoh paling penting di dalam jalur sanad ini, karena kalau udah lewat tokoh itu semua udah tahu, dan mereka berhenti di siapa? Al-Allamah Al-Muhaqqiq Syekh Ahmad bin Abdul Aziz Asy-Syahir Bizayyat gitu. Lucu ya, mereka ngeledek ulama Mesir tapi sanad mereka baliknya ke Syekh Zayyat, kan lucu juga gitu. Tapi itu faktanya di Indonesia kayak gitu, dan yang jual sanad murah itu banyak. Nah kemudian di antara ulama-ulama yang akronnya beliau yang juga sempat belajar kepada beliau, ada salah satunya ulama Al-Azhar Asy-Syarif yang saat ini ya, beliau sudah wafat, cuman murid-muridnya saat ini menjadi kibar muqri dunia. Kalau dari Syekh Zayyat itu murid-muridnya, kalau kalian tahu ada Dr. Aiman Suwaid. Pernah dengar? Dr. Aiman Suwaid itu dulu beliau S1-nya kuliah lughah. Ya, anak kuliah lughah Al-Azhar. Kemudian S2-nya di Ummul Qura. Kemudian S3-nya kalau nggak salah double ya, di Ummul Qura dan di Al-Azhar, kuliah lughah. Kemudian beliau pun belajar kepada banyak ulama Al-Azhar. Kemudian ada Muqri Madinah Al-Munawwarah saat ini. Jadi kalau umroh nanti kalau bisa sowan ke majelisnya. Namanya siapa? Syekh Tamim Az-Zu'bi. Beliau masyhur kok, kalau kita beli matannya itu ada nama beliau.
Tamim Az-Zu'bi. Syekh Tamim Az-Zu'bi ini kalau tidak keliru nasabnya itu Al-Hasani. Beliau ngambil qiraat asyarah sughra kubra dari Syekh Az-Zayyat. Kemudian di Madinah ada lagi Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi. Udah wafat kalau beliau. Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi. Kemudian di antara murid Syekh Zayyat lagi ada namanya Al-Allamah Abdurrahim Nabulsi. Beliau dari Maroko. Nanti ada obrolannya bakal nyambung nanti. Itu di antara nama-nama yang perlu kita tahu ya. Karena mereka ulama-ulama kontemporer yang itu jadi rujukan kita, marja'nya kita. Kemudian di Mesir sendiri di Al-Azhar Asy-Syarif yang menjadi Syekh Maqra'ah Azhar itu namanya Al-Allamah Abdul Hakim Abdul Latif. Siapa namanya? Al-Allamah Abdul Hakim Abdul Latif. Kalau tidak keliru beliau wafat tahun 2016. Di antara murid-muridnya itu Maulana Al-Imam Allamah Nuruddin Ali Jum'ah. Di antara murid beliau. Kemudian ada lagi murid beliau yang lain yang menjadi muqri qiraat asyarah, tapi masyhurnya di dalam ilmu akidah. Tebak siapa namanya? Ada yang tahu? Tinggalnya di Muqattam. Al-Allamah Al-Ustadz Ad-Doktor Jamal Faruq. Nah, beliau muridnya juga. Kemudian Imam Al-Azhar sekarang yang menjadi imam di Jami' Azhar hari Senin maghrib atau Isya itu ada namanya Syekh Eid Iraqi. Syekh Eid Iraqi. Dan kemudian di antara murid beliau yang paling alim ya, selain nama-nama di atas yang melanjutkan estafet menjadi Syekh Maqra'ah Azhar itu ada namanya Syekh Al-Allamah Al-Muqri Al-Mustid Ahmad Mansur As-Sayyid. Tahu gak nama itu? Atau baru pertama kali dengar? Harus tahu ya. Syekh Ahmad Mansur ini beliau umurnya belum sepuh, tapi masuk ke golongan kibar ulama. Ilmunya golongan Aimmatul Qurra. Beliau selain ngambil di Syekh Abdul Hakim Abdul Latif, beliau pun ngambil dari banyak ulama yang lain, di antaranya Al-Allamah Abdurrahim Nabulsi. Begitu. Dan oleh gurunya ya Syekh Ahmad Mansur ini dipuji ya. Oke. Cek. Syekh Ahmad Mansur ini dipuji, beliau dikatakan sebagai apa? Sebagai bahar ya. Saking luas ilmunya. Dan beliau pun mengambil dari Syekhus Sadah Syafi'iyah, Syekh Abdul Aziz Asy-Syihawi. Tentu semua kita tahu. Syekh Abdul Aziz itu sampai mengatakan bahwasannya saya mendengar sendiri ya, beliau memuji Syekh Ahmad Mansur sebagai orang yang dipuji, mutqin. Dan dikisahkan dari murid-murid beliau yang melazimi Syekh Syihawi mengatakan bahwasanya Syekh Ahmad Mansur ini kelak beliau yang insya Allah akan jadi Syekh Umumil Maqari ya. Kelihatannya gitu ya, dalam pandangan Syekh Syihawi. Kalau udah jadi Syekh Umumil Maqari Al-Misriyah, udah itu. Berarti salah satu apa ya? Kalau Al-Azhar kayak Grand Syekhnya gitu lah. Tapi dalam ilmu qiraat derajatnya di sana. Tapi para muqri jangan kita kira bahwasanya mereka hanya menguasai ilmu qiraat, la. Enggak. Para muqri sejak zaman dulu mereka itu adalah a'immah fi kulli fan. Enggak cuma satu disiplin ilmu. Bahkan disebutkan bahwasanya kalau ada orang nguasain qiraat asyarah, dia mujaz qiraat asyarah. Tapi dia enggak nguasain nahwu, enggak nguasain saraf, enggak nguasai balaghah, enggak nguasai ulumul aqliyah, enggak nguasai
usul fiqh, nggak menguasai fiqh, nggak menguasai ya berbagai disiplin ilmu lainnya, maka dikatakan jangan belajar kepada orang seperti itu. Kenapa? Karena dia hanya mampu melafalkan untuk diri dia nggak bisa ngajar, dia nggak bisa ngasih ilmu ke yang lain, begitu. Dan ya alhamdulillah gitu. Jadi kenikmatan bagi kita, mungkin nggak bagi kayak kalian, bagi saya gitu. Saya jadi salah satu ya orang yang melazimi Syekh Ahmad Mansur itu. Walaupun saya sendiri tahu kekurangan diri saya dan jeleknya diri saya, tapi ya takdirnya ada kayak gitu ya, saya nggak bisa nolak gitu ya, alhamdulillah gitu. Dan yang ngaji sama Syekh Ahmad Mansur itu rata-rata para dokter gitu. Yang ngaji sama beliau para dokter. Jadi kalau majelisnya diisi para dokter. Dan teman-teman kalau pengen hadir yang laki-laki ya, itu hari Senin pada asar biasa berkumpul. Di sana banyak ahli qiraat berkumpul, ngaji, baca depan beliau. Tidak jarang para imam Jami Azhar pun datang sowan. Pada usianya sama gitu. Tapi ngambil barokah di majelisnya. Dan orang Indonesia yang lazimi beliau itu bukan sombong, enggak. Pamer. Itu bukan saya aja. Itu ada sekitar 7 yang ngambil riwayat dari beliau yang udah diijazahi, tapi semuanya di Indo. Kalau yang di Mesir, alhamdulillah saya ngelazimi beliau sejak 2022 sampai saat ini. Tapi ya sudah, saya bukan orang yang alim juga gitu. Dan di antara murid beliau saya yang paling bodoh gitu. Udah orang Indonesia satu-satunya malah yang paling bodoh lagi. Tapi ala kulli hal, insyaallah apa yang saya sampaikan ini saya berusaha ya memaksimalkan apa yang saya pelajari dari guru saya. Sebetulnya saya takhusus di dalam ilmu ini itu bukan cuma di Mesir, tapi sejak di Indonesia memang sudah kecondongannya dalam ilmu ini. Dan saya ketika di Indonesia ngambil juga dari salah satu ulama ya, Mesir ya, alumni Al-Azhar yang ngajar di sana. Beliau sekarang punya ma'had qiraat di Sumatera. Saya belajar kepada beliau sebelum saya akhirnya berangkat ke Al-Azhar Asy-Syarif. Dan insyaallah ta'ala matan yang akan kita baca itu mali'ah bil ikhtilafat ya. Di dalamnya itu banyak sekali perbedaan-perbedaan. Ada yang mengatakan begini cara bacanya, ada yang mengatakan begini, misalkan wawawun sukina atau wawawun sakana. Itu nanti akan kita temukan. Maka saya pribadi, saya ngaji Tuhfatul Atfal udah lama ke banyak orang, banyak masyayikh. Tapi ada 3 yang ijazahi saya. Yang pertama itu guru saya orang Madura gitu. Ya. Di Indonesia salah satu ulama muda di bidang qiraat juga. Namanya Ustadz Miftahul Arifin, Kiai Haji Miftahul Arifin. Saya ngaji diijazahi sama beliau. Kemudian saya diantaranya diijazahi juga sama ada syekh dari Palestina, tapi sanadnya nazil banget, turun ke bawah. Kemudian saya ngaji lagi tapi nggak diijazahi sama guru saya yang ngijazahi saya di bidang Quran, namanya Dr. Samih Salim Abdul Hamid. Kemudian saya diijazahi sama Syekh Ahmad Mansur di dalam matan ini. Dari sekian banyak masyayikh, saya akhirnya beri'timad pada apa yang dibawa oleh Syekh Ahmad Mansur, bukan tanpa alasan, tentu dengan pertimbangan. Nanti akan saya sampaikan kenapa kemudian saya memilih dhabt yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Mansur. Nanti akan kita sampaikan. Dan mohon maaf gitu, di dalam penulisan matan ini ya, walaupun sebagian ya ditulis oleh muqri kibar tanpa mengurangi rasa hormat, tapi kalau dalam sudut pandang kami, artinya sudut pandang beliau-beliau ya benar gitu, tapi dalam sudut pandang kami disalahkan. Tapi di Al-Azhar ya nyantai aja gitu, kalau ada perdebatan ya santai gitu. Nggak perlu dibawa ke hati. Ini ranah ilmiah, wajar kok. Tapi kita punya argumentasi yang kuat kok, kenapa kemudian kita memilih dhabt seperti ini.
Dan Syekh Ahmad Mansur sendiri beliau sangat alim sekali, sangat dalam. Bahkan kalau kalian menghadiri majelisnya itu akan merasakan kealiman beliau. Dan kalau ngaji itu kadang kepala saya pengen meledak sendiri gitu. Kenapa? Beliau sering beristidlal pakai kalamnya Sibawahi gitu. Lihat di Alkitab Sibawahi. Ya artinya kealiman beliau tidak diragukan lagi ya dalam berbagai disiplin ilmu. Jadi penulisan matan ini kan ada kaitan erat dengan ilmu lughah, betul tidak? Ya. Makanya semakin lengkap keilmuan seseorang itu semakin bagus. Syekh Abu Musa mengatakan, saya dengar dari guru saya, bahwasanya ilmu itu antara satu dan yang lain saling mengikat. Mereka saling menggenggam erat. Semakin sedikit ilmunya, semakin renggang ikatannya. Semakin baik ilmunya, semakin kuat ikatannya. Insya Allah sekarang kita akan baca bersama-sama. Silahkan matanya dipegang. Saya baca. Nanti teman-teman ikuti. Kemudian ketika ada koreksi, teman-teman langsung kasih koreksi. Kemudian ada beberapa perhatian sebelum menulis matan. Ada perbedaan antara matan Tuhfatul Atfal dan matan Muqaddimah Jazariyah. Dari segi apa? Penulisan basmalah. Penulisan basmalah di dalam Tuhfatul Atfal min amalin nazim, daripada apa yang dilakukan oleh nazim. Karena nggak setiap nazim itu meletakkan basmalah di awalnya. Kadang mereka meletakkan basmalah atau hamdalah include di dalam muqaddimah matanya itu sendiri. Kemudian berikutnya asmaul abwab min amalin nazim. Nama-nama bab itu juga merupakan yang diberikan atau diletakkan oleh nazim. Adapun di Jazariyah, matan muqaddimah Jazariyah, maka penulisan bab itu bukan tulisan nazim, tapi siapa? Tapi itu merupakan hasil daripada pembagian dilakukan oleh syarih, para pensyarahnya. Jadi ketika kita misalkan ingin meriwayatkan matan Jazariyah, itu gak perlu membaca babnya, judul babnya. Tapi kalau baca matan Tuhfatul Atfal itu harus dibaca. Kemudian di sini juga kita memiliki ihtimam terhadap syakl, perhatian khusus terhadap syakl. Ada di antara guru yang saya ambil, dia mengatakan ya syakl enggak terlalu penting gitu. Tapi artinya saya menolak pandangan guru ini dengan pandangan guru yang lain gitu, yang mengatakan bahwasanya ya nggak bisa kayak gitu juga gitu. Karena pasti ada ada sesuatu di sana. Kenapa kemudian ditulis seperti itu? Jadi kalau bisa sesempurna mungkin ya sesempurna mungkin. Walaupun sudah pasti itu bukan Al-Quran dan pasti akan ada perbedaan, tapi usahakan kita ambil sesempurna mungkin. Kemudian yang saya baca, tentu ini yang dibaca oleh Syekh Ahmad Mansur yang telah ditetapkan oleh guru-gurunya, ya, yang dianggap sahih. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri Dauman Sulaimanu huwal jamzuri Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tala. Wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi Sammaituhu bi tuhfatil atfali
سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب والأجر والقبول والثواب أحكام النون الساكنة والتنوين أحكام النون الساكنة والتنوين. Tadi maaf ada sedikit koreksi, Muhammadin wa alihi wa man tala, nggak ada sahbihinya. Oke, kita lanjut. Ahkamun nuni sakinati wat tanwini. Ahkamun nuni sakinati wat tanwini. Lin nuni intaskun walit tanwini. Lin nuni intaskun walit tanwini. Arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Fal awwalul idharu qabla ahrufi. Fal awwalul idharu qabla ahrufi. Lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Di sebagian naskah itu sittin ya. Maka yang kita sahihkan itu yang sittun. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u. Ulangi. Hamzun faha'u thumma ainun ha'u. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u. Muhmalatani thumma ghainun kha'u. Muhmalatani thumma ghainun kha'u. Wathani idghamun bisittatin atat. Wathani idghamun bisittatin atat. Fi yarmuluna indahum qad thabatat. Fi yarmuluna indahum qad thabatat. Lakinnaha qismani qismun yudghama. Lakinnaha qismani qismun yudghama. Fihi bi ghunnatin biyanmu ulima. Fihi bi ghunnatin biyanmu ulima. Illa idza kana bi kilmatin fala. Illa idza kana bi kilmatin fala. Tudghim ka dunya thumma sinwanin tala. Tudghim ka dunya thumma sinwanin tala. Wathani idghamun bi ghairi ghunnah. Wathani idghamun bi ghairi ghunnah. Fil lami warra thumma karrirannah. Fil lami warra thumma karrirannah. Wathalitsul iqlabu 'indal ba'i. Wathalitsul iqlabu 'indal ba'i. Miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Warrabi'ul ikhfa'u 'indal fadili. Warrabi'ul ikhfa'u 'indal fadili. Minal hurufi wajibun lil fadili. Minal hurufi wajibun lil fadili. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha. Fi kilmi hadzal baiti qad dammantuha. Fi kilmi hadzal baiti qad dammantuha. Sif dha thana kam jada syakhsun qad sama. Sif dha thana kam jada syakhsun qad sama. Dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Ahkamun nuni wal mimil musyaddadatain. Ahkamun nuni wal mimil musyaddadatain. Wa ghunna miman thumma nunan shuddida. Wa ghunna miman thumma nunan shuddida. Wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Wasammi kullan harfa ghunnatin bada. Ahkamul mimis sakinah. Ahkamul mimis sakinah. Wal mimu in taskun taji qabla al hija.
والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجا لا ألف لينة لذي الحجا أحكامها ثلاثة لمن ضبط أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء فالأول الإخفاء عند الماء وسميه الشفوي للقراء وسميه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفى أن تختفي واحذر لدى واو وفى أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي لقربها والاتحاد فاعرفي حكم لام ال ولام الفعل حكم لام ال ولام الفعل للام الحالان قبل الأحرف للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي أولاهما إظهارها فلتعرفي taknya didammahkan. Kita ulangi. Lilami al-halani qabla al-ahrufi للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل 4 مع 10 خذ علمه قبل 4 مع 10 خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه وخف عليمه ثانيهما إدغامها في 4 ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فعي و10 أيضا ورمزها فعي طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم ثم صل رحما تفز ذا نعم بضم الراء رحما اوكي طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم طيب ثم صل رحما تفز ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم دع سوء ظن زر شريفا للكرم واللام الأولى سمها قمرية واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية واللام الأخرى سميها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى في نحو قل نعم وقلنا والتقى في المثلين والمتقاربين والمتجانسين في المثلين والمتقاربين والمتجانسين إن في الصفات والمخارج اتفق إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقاربا وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا
mutqaribaini aw yakuna ittafaqa. Mutqaribain taknya disukunkan ya. Mutqaribain. Mutqaribaini aw yakuna ittafaqa. Mutqaribaini aw yakuna ittafaqa. Fi makhrajin duna sifati hukkiqa. Fi makhrajin duna sifati hukkiqa. Bil mutajanisaini thumma insakan. Bil mutajanisaini thumma insakan. Awwalu kullin fas-saghira sammiyan. Awwalu kullin fas-saghira sammiyan. Aw hurrikal harfani fi kullin faqul. Aw hurrikal harfani fi kullin faqul. Kullun kabirun wafhamanhu bil muthul. Kullun kabirun wafhamanhu bil muthul. Aqsamul madd. Aqsamul madd. Wal maddu asliyyun wa far'iyyun lahu. Wal maddu asliyyun wa far'iyyun lahu. Wasammi awwalan tabi'iyyan wahu. Wasammi awwalan tabi'iyyan wahu. Ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Wala bidunihil hurufu tujtalab. Wala bidunihil hurufu tujtalab. Bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun. Bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun. Afwan, diulangi. Bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun. Bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun. Ghaira ra-nya fathah. Ja ba'da maddin fattabi'iyyu yakun. Ja ba'da maddin fattabi'iyyu yakun. Tabi'iyyu. Wal akharul far'iyyu mawqufun ala. Wal akharul far'iyyu mawqufun ala. Sabab ka hamzin aw sukunin musjala. Sabab ka hamzin aw sukunin musjala. Hurufuhu thalathatun fa'iha. Hurufuhu thalathatun fa'iha. Min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dham. Wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dham. Syartun wa fathun qabla alfil yultazam. Syartun wa fathun qabla alfil yultazam. Wallinu min hal ya wa wawun sukkina. Wallinu min hal ya wa wawun sukkina. Wa wawun sukkina. Wa wawun sukkina. Inin fitahun qabla kullin u'lina. Inin fitahun qabla kullin u'lina. Ahkamul maddi. Ahkamul maddi. Lil maddi ahkamun thalathatun tadum. Lil maddi ahkamun thalathatun tadum. Wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Fawajibun in jaa hamzun ba'da mad. Fawajibun in jaa hamzun ba'da mad. Fi kilmatin wa dha bimuttasil yu'ad. Fi kilmatin wa dha bimuttasil yu'ad. Wa jaizun maddun wa qasrun in fusil. Wa jaizun maddun wa qasrun in fusil. Kullun bi kilmatin wa hadzal munfasil. Kullun bi kilmatin wa hadzal munfasil. Wa mithlu dha in 'arada as-sukunu. Wa mithlu dha in 'arada as-sukunu. Waqfan ka ta'lamuna nasta'inu. Waqfan ka ta'lamuna nasta'inu. Aw quddimal hamzu 'ala al-maddi wa dha. Aw quddimal hamzu 'ala al-maddi wa dha. Badal ka amanu wa imanan khudha. Badal ka amanu wa imanan khudha.
walazimun inis sukunu usila walazimun inis sukunu usila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila aqsamul maddil lazim aqsamul maddil lazim aqsamu lazimil ladaihim arba'ah aqsamu lazimin ladaihim arba'ah watilka kilmiyyun wa harfiyyun ma'ah watilka ilmiyyun wa harfiyyun ma'ah kilahuma mukhaffafun muthaqqalu kilahuma mukhaffafun muthaqqalu fahadhihi arba'atun tufassalu fahadhihi arba'atun tufassalu فإن بكلمة سكون اجتمع فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجدا أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغما كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغم مخفف كل إذا لم يدغم واللازم الحرفي أول السور واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان انحصر وجوده وفي ثمان انحصر يجمعها حروف كم عسل نقص يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول أخص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطع كذا اشتهر صله سحيرا من قطع كذا اشتهر خاتمة وتم ذا النظم بحمد الله وتمد النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدا لذي النهى أبياته ند بدا لذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها تاريخها بشرى لمن يتقنها sebagian teks tarikhuhu tapi yang disahihkan tarikhuha thumma as-salatu was-salamu abada ثم الصلاة والسلام أبدا ala khitamil anbiya'i ahmada على ختام الأنبياء أحمدا wal ali was sahbi wa kulli tabi'i والآل والصحب وكل تابعي wa kulli qari'in wa kulli sami'i. وكل قارئ وكل سامع. Baik, itu tadi. Oh iya, tadi ada sedikit koreksi juga, hamzun fahaun, fahaun, haknya itu ditanwinkan ya. Oke, ada beberapa mulahadzah. Dobat yang tadi merupakan dobat al-allamah Syekh Ahmad Mansur As-Sayyid ya. Beliau mengambil dobat dari gurunya ya. Dan itu ya, sama ya atau sepakat dengan ada yang di dalam naskah asli.
Naskah asli di mana? Yang dimiliki oleh matan atau syarah-syarah yang pertama. Jadi di antara yang mensyarah itu ada putra guru beliau, maksudnya putra Syekh Al-Jamzuri kan punya guru, Syekh Al-Mihi. Syekh Al-Mihi punya murid. Punya anak ya. Anaknya ini membuat syarah gitu. Membuat syarah. Syarahnya besar. Tapi kemudian syarah yang besar itu diringkas oleh nazim, oleh Syekh Al-Jamzuri. Namanya Fathul Aqfal kalau kita tahu. Tapi ala kulli hal, kembali lagi tadi yang jadi dhabat ini diambil dengan sepakat dengan yang semisal kitab Syarah Al-Mihi tadi yang kita sebutkan. Dan Syarah Al-Mihi ini dia memiliki kekhususan dibanding yang lain. Kenapa? Karena dia memiliki dhabat. Pertama, syarah ini langsung dicek oleh penulis matannya, bahkan penulis matan yang ikhtisar dari syarah tersebut. Kemudian juga dari hasyiah yang diletakkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri radhiyallahu taala anhu. Kemudian sekarang kita masuk ke mabadi asyarah. Inna mabadi'a kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal ismu wal istimdadu hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'i haza syarafa. Ya. Jadi tentu ketika kita masuk kepada suatu disiplin ilmu apapun itu, 10 ini harus kita tahu. Tapi kalau misalkan kita nggak mampu ya buat memahami 10-nya, minimal ada 3 ya. Wal ba'du bil ba'd iktafa. Sebagian ulama bil ba'd iktafa. Mereka dengan sebagian aja mencukupi. Artinya dengan 3. Apa aja? Had, maudhu' dan thamarah. Minimal 3 itu. Tapi yang afdal 10-nya kita pelajari. Pertama, ta'rif ya. Had, ta'rif. Ta'rif daripada tajwid. Secara bahasa ya, dia itu masdar dari jawwadash syai' ya. Jawwadash syai'. Ai idza ata bihi hasanan. Jadi membaguskan, memperbaiki. Maksudnya adalah kamilan ala afdali hayatin wa wasfin. Mendatangkan sesuatu itu secara sempurna, berada pada posisi sebaik-baik bentuk dan sifat, atau sebaik-baik keadaan dan sifat. Itu secara bahasa. Secara istilah, ikhraju kulli harfin min makhrajih wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu. Ikhraju kulli harfin min makhrajih, mengeluarkan setiap makhraj, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqah, dan memberikan setiap huruf itu apa? Haknya dan mustahaknya. Apa itu hak, apa itu mustahak? Insyaallah kita bahas. Maksud ikhraju kulli harfin min makhrajih adalah ya, tamakkunul huruf ya, min makharijiha al-arabiyyah as-sahihah allati ukhidhat min afwahil arabil aqhah qurra'ul qur'ani atau ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam alladzina qara'ul qur'ana alaihi wa sami'ul qur'ana min fammihi syarif. Jadi itu maksud daripada apa? Ikhraju kulli harfin min makhraji, yaitu kita mendudukkan atau memposisikan si huruf ini berdasarkan makhrajnya.
makhrajnya ini makhraj Arabiyah. Sebab nanti akan ada perbedaan antara makhraj Arabi dan Ajami. Itu ada perbedaan. Tentunya kalau kita mau baca Al-Quran kita harus menyesuaikan, karena Quran ini bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan Arabi. Tapi ada sebagian orang yang mereka itu tafasuh, memfasih-fasihkan. Boleh gak memfasih-fasihkan? Boleh tidak? La, abadan, gak boleh. Ketika orang misalkan berbicara atau baca Quran gitu, dia tafasuh, itu justru termasuk orang-orang yang buruk. Nanti kalau teman-teman baca, silahkan dirujuk ke hashtag. Udah kayak Ustaz Hidayat, enggak lah. Baca muqarrar, ya, muqarrar tingkat 3 usuluddin. Itu di maddah wasail tabligh di akhir itu ada. Di bahasan-bahasan akhir membahas tentang hal ini. Tentang tafasuh. Atau bahkan di pembahasan masalah dakwah bil qaul. Itu enggak boleh. Ada hadisnya, ya. Tahu tafasuh enggak? Orang yang ngomong misalkan jadi menurut para ulama dah. Enggak perlu kayak gitu. Itu kalau ngomong tafasuh kayak gitu, lah. Nabi enggak suka kayak gitu. Terus apalagi kalau dalam baca Quran, tafasuh gimana dalam baca Quran? A'udzubillah. Guru saya bilang hadza bisyarabi. Arab enggak kayak gitu. Kenapa? Quran ini memiliki kaitan erat dengan bahasa Arab gitu. Quran ini memiliki kaitan erat dengan bahasa Arab, otomatis dia akan berbanding lurus gitu dengan bahasa Arab. Pertanyaannya, apakah para fusoha, para bulagha bacanya kayak gitu? Enggak. Itu bacaan takalluf. Ada istilah apa? Ifrat dan tafrid. Orang takalluf itu ada lagi lawannya apa? Tasahul. Bacanya kayak a'udzubillahi minasy, itu tasahul. Kalau takalluf yang tadi baca ain udah kayak mau muntah. Benar, asli. Dan itu orang-orang ngerasa itu bacaan yang fasih gitu. Makanya disebut kalau orang baca tasahul dia jahil. Jahilnya jahil apa? Basit. Tapi kalau dia takalluf, dia jahilnya murakkab. Kok bisa dia jahil murakkab? Karena dia mengetahui sesuatu berkebalikan dengan fakta. Harusnya nggak kayak gitu. Arab nggak kayak gitu. Baca biasa aja. Oke, benar kita disuruh menunaikan setiap huruf sesuai makhrajnya bagaimana Rasulullah membaca, betul. Tapi bukan berarti melewati kadar Arab membaca. Lah, nggak kayak begitu. Jadi nggak boleh yujawiz an haddil Arab. Atau juga takalluf misalkan dalam membaca ketika kita mujawwad misalkan. Ahli mujawwad Mesir banyak gitu. Dari kalangan para qurra yang mutqin, mereka mujawwad. Guru kami Syekh Ahmad Mansur, beliau baca mujawwad. Tapi apakah mujawwadnya sama dengan orang-orang yang berlebihan sehingga melanggar hukum-hukumnya? Bahkan cengkoknya, hati-hati pakai cengkok. Gak setiap cengkok itu diizinkan. Gak setiap cengkok diizinkan. Di Indonesia itu sampai saya waktu masih SMP itu ada istilah ini, variasi Ayu Ting Ting, Maqam Hijaz. Itu variasi Ayu Ting Ting gitu. Nggak masalah, saya tidak menyinggung artisnya, enggak. Cuma saking apa? Saking itu Indonesia banget gitu. Tapi boleh gak? Lah, Al-Quran harus dibaca dengan apa? Bukan nadanya nggak boleh, enggak. Tapi misalkan kayak dialeknya ataupun cengkok-cengkoknya, hati-hati. Jangan keluar daripada had Al-Quran, batasan Quran atau batasan Arabi. Kemudian tadi kan kita menyebutkan bahwasannya
Makhraj ini merupakan makhraj orang-orang Arab yang sahih yang diambil dari lisannya para fusoha. Afwahil Arabi al-aqhah. Kuh itu apa? Tulen gitu. Apakah orang Arab sekarang bisa diambil? Lah. Ya. Standarnya bukan Arab kekinian. Itu ada zamannya. Zaman orang Arab itu dijadikan hujjah. Itu saya nggak nemu di kitab, tapi saya dengar dari guru saya yang beliau di Darul Ifta, Amin Fatwa Darul Ifta, beliau dengar dari gurunya Syekh Fathi. Itu berbicara bahwasannya, nanti saya coba cek lagi ke tulisan saya, takutnya keliru. Itu sekitar 100 tahun sebelum kenabian. Kemudian 150 tahun sejak masa kenabian dan 100 tahun setelahnya. Itu masa fusoha. Kalau mereka bisa dijadikan hujjah. Seperti itu. Jadi diambil dari kalam mereka. Dan tentunya mereka nggak sembarangan juga. Mereka yang ngambil dari siapa? Dari para sahabat. Para sahabat apakah semua? Enggak. Dari para qurra'nya sahabat. Di antara siapa? Sidna Ubay bin Ka'ab. Kemudian Sidna Utsman bin Affan, Sidna Ali bin Abi Thalib, Sidna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Sidna Abdullah bin Mas'ud. Mereka. Kemudian misalkan ada contoh lahan yang tersebar sekarang. Orang baca to pakai hamas. Syaito, to lembut sekali. Padahal to itu huruf termasuk paling aqwa. Dia paling kuat. To. Syaito. Bukan syaito, to. Tapi ya kadang orang nikmati ya, enak syaitonir rajim, kan kayak kece gitu bacanya tadi. Syaitan. Oke. Kalau ngomong biasa marhaba, bebas. Mau pakai ambiyah, aiz dah, bebas gitu. Ngomong mau pakai logat mana aja. Maka alam, ana aiz alam. Qalam jadi alam, terserah. Itu kalau ngomong ambiyah. Tapi kalau baca Quran lah ada aturannya. Dan kemudian sekarang muncul pertanyaan, bagaimana Al-Quran itu ditalakikan? Saya akan memberikan penjelasan ringkasnya. Ada dua, setidaknya ada dua. Tapi nanti ada yang ketiga, gabungan dari 1 dan 2. Pertama, ada yang namanya talaki secara sima'i. Sima'i, melalui mendengar. Yang kedua, arodi. Arodi itu gimana? Muridnya baca di hadapan gurunya. Gurunya nanti mentashih. Kemudian yang ketiga yang nyampurin keduanya. Pada zaman dulu, zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling afdal adalah sima'i dibanding arodi. Kenapa? Karena bahwasannya sima'i itu para sahabat mereka dengar dari lisan Nabi. Lebih bagus mana? Para sahabat bacaan mereka ke Nabi, atau mereka langsung dengar bagaimana Nabi membaca? Langsung dengar. Karena memang tabiat mereka salimah pada saat itu. Tabiatnya udah lurus gitu. Udah benar. Jadi kalau ada kekeliruan dikit itu dengan mendengar itu bisa lurus. Tapi sering berputarnya zaman, berjalannya waktu, itu terjadi pergeseran. Maka fatwanya para qurra pun berubah. Kemudian yang kedua, arodi yang tadi sudah saya sebutkan, muridnya baca kepada gurunya. Kemudian nanti gurunya mentashih. Kemudian ada yang mencampurkan keduanya. Kalau tidak keliru, Sidna Abdullah bin Mas'ud itu baca 70 surat ya kepada Nabi. Beliau nggak baca semua. Terus gimana beliau ngeriwayatin Al-Quran, ngijazahin sama murid-muridnya? Ngijazahinnya semua kan? Nggak sepotong Quran, nggak 70 surat doang. Diijazahinnya se-Quran. Terus gimana? Ya udah, yang 70-nya arodi plus sima'i, sisanya sima'i. Sah sanadnya, sah. Kemudian pada zaman Hujjatul Qurra, Imam Muhammad Ibnul Jazari
Asy-Syafi'i. Beliau masih ada ya, seperti itu Simai, Aradi itu masih berjalan. Dan kemudian beliau itu melakukan tahqiq dari sanad-sanad yang ada. Dari jalur-jalur yang ada, beliau melakukan tahqiq. Sampai kemudian di zaman kita. Pertanyaan, kalau di zaman kita boleh gak Simai? Sekarang aneh tanya. Kalau kita dengar Syekh Mahmud Khalil Al-Husari baca, apakah lisan kita jadi tiba-tiba benar? Enggak. Tetap pas baca Fatihah salah lagi. Gitu. Maka gimana? Maka yang harus dilakukan adalah tetap kita baca Aradi. Fatwa A'immatul Qurra Mutaakhirin atau Mu'asirah di zaman kita, enggak boleh orang ngambil sanad secara Simai. Bolehnya secara Aradi, terkhusus dia yang masih di awal. Kecuali kalau dia sudah diisbat oleh para ulama lain, dia dari kalangan A'immatul Qurra. Kemudian misalkan mereka berjumpa, yaitu nanti ada ahwal tersendiri. Tapi secara umum lah, nggak boleh Simai. Kemudian yang kedua, i'ta'u kulli harfin huquqah ya. Atau haqqahu. Memberikan setiap huruf itu hak-haknya. Apa itu hak? Hak itu adalah sifatuhu ats-tsabitah allati la tanfakku anhu bihalim minal ahwal. Apa? Sifatuhu ats-tsabitah, sifat yang senantiasa atau tetap berada pada huruf tersebut, yang tidak pernah berpisah bihalim minal ahwal. Dalam keadaan apapun dia nggak bakalan pisah. Kenapa? Karena kalau sifat ini tidak ada di dalam huruf tersebut, maka dia akan berubah menjadi huruf yang lain. Itu konsekuensinya. Maka disebut sebagai hak. Imam Ibnul Jazari ya, di dalam matanya beliau menyebutkan dari apa? Mulai dari qaul beliau, sifatuhu jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun waddiddaqul, sampai kemudian dan istatil. Pokoknya nanti cari di matan Jazariyah kalau yang belum hafal, tapi kalau udah hafal alhamdulillah, dari sana dari apa? Sifatuhu sampai dan istatil. Tapi kemudian apakah sifat itu yang sabitah hanya segitu? Apakah hanya segitu? Enggak, itu al-had al-adna, batasan paling bawahnya. Ada sekitar berapa? Ada sekitar 18 sifat yang menjadi sifat sabitah. 18 sifat yang menjadi sifat sabitah atau menjadi hak suatu huruf. Setiap huruf itu minimal punya 5, maksimal punya 7 dari 18 itu. Kemudian ada juga ulama ya, dari abad kelima, saya lupa abad keempat atau kelima, namanya Syekh Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi. Beliau menyebutkan sifatul huruf yang sabitah kurang lebih 44. Kira-kira 44 sifat yang beliau sebut. Tapi Imam Ibnu Jazari memilih berapa? 18. Begitu. Dan ketika sifat ini lepas, apa yang akan terjadi? Zuhurul lahnil jali. Akan munculnya kesalahan yang disebut dengan lahan jali. Kemudian yang berikutnya adalah makna mustahak. Tadi hak sudah kita bahas. Sekarang apa itu mustahak? Mustahak itu adalah dia dari wazan apa? Mufta'al. Mustaf'al.
Dari wazan mustaf'al yang bermakna iktisab. Artinya butuh effort. Jadi kalau kamu mau sampai sifat itu kamu harus punya effort gitu. Artinya apa? Ada proses. Bukan sifat asliyah. Bukan sifat yang emang benar-benar netap, enggak. Alias apa? Dia akan ada karena ada suatu sebab. Dia akan ada karena suatu sebab. Entah penyebab itu hadir sebelum dia datang, artinya di belakangnya, atau hadir setelahnya. Contohnya kalimat apa? Contohnya kalimat fakana, jangan itu. Kullu firqin. Cari yang lain, yang ra sukun sebelumnya kasroh. Apa? Ayo semuanya pasti pada hafal Quran kan? Ya. Mirsad misal. Mirsad itu dia dibaca ra-nya itu secara tafkhim. Karena apa? Setelahnya ada sod. Itu berarti sebab yang datang setelahnya. Mirsad. Tapi ada yang sebelumnya. Contohnya misalkan apa? Wa thiyabaka fatahhir. Orang enggak baca fatahhir. Enggak tafkhim tapi tipis. Fatahhir. Kapan datang sebabnya? Sebelumnya. Yaitu mustahak contohnya. Jadi si tafkhim ini dia bagian daripada mustahak. Itu contohnya. Atau misalkan hukum tajwid yang akan kita pelajari. Itu kan enggak senantiasa seperti itu. Yang ikhfa kan enggak serta-merta dia dibaca ikhfa terus, enggak ya. Ikhfa itu terjadi karena sebab, misalkan nun sukun ketemu huruf ikhfa gitu. Nah, kemudian maudhu' daripada ilmu ini. Alfazul Qur'anil Karim min haitsu nutqiha. Alfazul Qur'anil Karim min haitsu nutqiha. Lafaz-lafaz Al-Qur'an dari segi pengucapannya. Karena kalau kita cuma menyebut lafaz-lafaz Al-Qur'an itu akan jadi masalah. Cuma sampai situ doang. Misalkan kita bilang maudhu'nya apa? Alfazul Qur'anil Karim. Enggak bisa. Kenapa? Karena ada alfazul Qur'anil Karim min haitsu, misalkan dhabtiha. Itu bahasannya siapa gitu. Itu bahasannya misalkan ilmu dhabt. Atau alfazul Qur'anul Karim min haitsu rasmiha, cara penulisannya. Itu ilmu rasm. Atau alfazul Qur'anil Karim min haitsu ma'aniha, bahasannya siapa? Bahasanya tafsir. Jadi kalau tajwid berarti udah jelas apa? Min haitsu nutqiha. Kemudian berikutnya, samarah, buah daripada mempelajari tajwid. Saunul lisani 'anil lahni. Saunul lisani 'anil lahni. Menjaga lisan dari yang namanya lahan. Apa itu lahan? Lahan itu lahu ma'anin. Dia punya banyak makna. Minha, di antaranya apa? Al-isyarah. Isyarat. Contohnya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul." Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Maka dalam ayat ini bermakna isyarah. Kemudian berikutnya, contoh yang makna isyarah di dalam syair, lahantu lakum lahnan kaima tafhamu gitu. Kemudian ada juga yang bermakna an-nagham, seperti kalamnya Syekh Al-Ja'bari rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan aqra'u bi alhanil a'aribi tab'iha. Tapi alhan atau lahan yang kita maksud di sini adalah bukan itu, melainkan apa?
kesalahan alias al-khata' ya, kesalahan. Dia punya dua jenis. Lahan itu ada dua jenis. Kilahuma haram. Dua-duanya sama-sama haram. Kalau yang satunya haram secara kesepakatan, yang satunya ada khilaf. Tapi jullul qurra, mayoritas para qurra mereka atau jullul ulama ya, termasuk dari kalangan fuqaha, mereka mengharamkan hal tersebut. Pertama kita membahas tentang al-lahnul jali, sebuah kesalahan yang bersifat nampak jelas. Al-jali bimakna al-wadih, jelas. Alias apa? Al-zahir. La yukhtassu bi idrakihi atau la yakhtassu bi idrakihi ahlut tajwid an ghairihim. Mengetahui kesalahan jali itu enggak dikhususkan untuk ahli fannya saja ya, tanpa yang lain, melainkan semuanya tahu gitu. Misal ada orang baca alhamdulillah, semua tahu, oh salah, harusnya apa? Harusnya dhammah, salah harokat, syakil. Orang awam kalau dia lihat Quran gitu, dia tahu. Atau orang Arab lah, dia tahu itu salah. Kemudian kesalahan jali ini ya, wa yakunu fi mabnal kalimah ya, dan terjadinya itu pada apa? Bangunan suatu kalimat, struktur suatu kalimat. Kalau kita ngaji sorof, kita ngaji apa? Abniyatil kalim, bangunan, kerangka. Karena memang sebenarnya tajwid itu dia anak daripada sorof gitu, turunannya, tapi menjadi ilmu yang mustaqil gitu, merdeka sendiri pembahasannya. Sebagaimana sorof itu dulu bareng juga kan sama nahwu, tapi kemudian jadi ilmu yang berdiri sendiri. Yakni maksud kesalahan di dalam mabna kalimah itu seperti apa? Fi syaklin wa harfin. Nah, di dalam syakalnya atau di dalam hurufnya. Entah dia salah memberikan syakal atau apa? Atau memang dia salah mengucapkan hurufnya. Maka itu menjadi apa? Kesalahan yang jali. La yushtarat taghyirul ma'na. Tidak disyaratkan berubah makna. Alias apa? Jali itu mau rubah nggak rubah makna, kalau jali ya jali. Nggak usah ditungguin, tapi ini nggak berubah maknanya, masa bodoh nggak berubah makna. Kau udah berubah tadi apa mabna kalimahnya, ya udah itu keliru. Karena sebagian kita mungkin dulu mendengar ya, bahwasannya jali itu kalau ngerubah makna, padahal enggak, itu bukan syarat. Tapi mungkin di antara konsekuensinya bisa merubah makna, itu salah satu konsekuensi. Kemudian berikutnya bab terpenting di dalam pembahasan tajwid itu apa sih? Ada yang tahu? Pembahasan terpenting di dalam ilmu tajwid apa? Pembahasan tentang lahnul jali dibanding pembahasan tentang khafi. Apa yang dibahas? Ada dua bab. Bab pertama tentang makharij was sifat. Karena kalau salah makhraj ganti huruf, salah sifat ganti huruf. Juga apa? Berikutnya waqaf dan ibtida. Gus Baha itu sampai ngedawuh gitu. Orang zaman sekarang itulah ketika salah ngaji gitu. Akhirnya mereka merupakan masalah waqaf ibtida, cuma fokus di makhraj dan sifat. Padahal tajwid nggak cuma itu. Tajwid berikut waqaf dan ibtida. Nanti waqaf dan ibtida ini kaitan eratnya sama ilmu balaghah gitu. Jadi kita harus punya malakah dan ilmu balaghah. Insyaallah kita semua ya, kalau yang udah nguasai alhamdulillah, yang belum ya kita masih proses insyaallah. Karena bahaya, misal di dalam Al-Qur'an surat Yusuf, Allah berfirman apa? Tentang kisah Nabi Yusuf dan istri pembesar.
walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau di tafsir kita belajar ada madda ad-dakhil fit tafsir. Di jurusan tafsir ada madda ad-dakhil fit tafsir. Ini membahas tentang susupan-susupan yang masuk ke tafsir. Di antaranya penyusupan itu adalah riwayat Israiliyat. Di sini tanda wakaf sangat mempengaruhi bagaimana menafsirkan Al-Qur'an. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau orang baca walaqad hammat bihi wa hamma biha, coba apa yang kalian tangkap dari makna ini? Walaqad hammat bihi, dan sungguh telah si wanita itu pengen kepada Nabi Yusuf. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf juga pengen sama perempuan itu. Itu kalau wakafnya di situ. Kira-kira maknanya masalah gak? Masalah Nabi Yusuf pengen gitu. Nabi Yusuf pengen ngerebut bini orang gitu. Mungkin gak? Tapi mereka buat cerita-cerita palsu. Ada yang bilang apa? Di sini tuh Nabi Yusuf sampai halul himyan, buka celana buka celana gimana gitu. Sampai katanya ada juga peringatan, dikatakan wahai Yusuf, kamu itu dituliskan sebagai seorang nabi, tapi kelakuanmu kelakuan orang bodoh. Emang Yahudi kurang ajar sama nabi sendiri, bikin cerita-cerita kayak gitu. Tapi ketika kita baca wakafnya dengan benar, walaqad hammat bih, wakaf. Dan sungguh wanita itu menginginkan Nabi Yusuf. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Dan Nabi Yusuf pengen terhadap wanita tersebut seandainya atau kalau, laula, ada kalimat laula, kalau dia tidak melihat petunjuk dari Tuhannya. Kemudian ada juga ulama yang ngasih takdir belakangnya laula ar-ra'a burhana rabbi lahamma biha. Takdirnya diambil dari kalimat sebelumnya. Ala kulli hal, wakaf sangat penting. Salah wakaf, salah makna. Ada perbedaan wakaf tapi ini enggak mengakibatkan salah makna. Misalkan di dalam surat Ali Imran ayat 6. Apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau sampai situ, maka di situ dalil yang digunakan oleh mazhab ahlut tafwid. Orang yang menyerahkan makna ayat mutasyabihat kepada Allah, diserahkan pokoknya Allah yang tahu. Saya beriman pada ayatnya, maknanya saya nggak tahu, Allah yang tahu. Mereka ngambil dalil pakai itu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wakaf pertama. Wakaf kedua, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah dan orang-orang yang rasikh di dalam ilmunya. Akhirnya mereka bilang apa? Allah jelas, Allah yang tahu. Tapi orang-orang yang bersih ilmunya mereka juga tahu loh. Gitu. Mereka tahu maknanya. Gitu. Warasikhuna fil ilmi, tahu maknanya. Makanya ada kemudian ulama yang mentakwil. Di sini paham ya betapa pentingnya wakaf. Ya, ada kalanya wakaf itu menjadi pilihan. Ada juga ada kalanya wakaf itu keliru ataupun ibtidanya yang keliru. Salah ibtida, bahaya itu. Bisa bisa rusak makna Al-Qur'an. Oke, jadi itu dua hal yang paling penting ya. Makharij dan sifat serta wakaf dan ibtida. Bahkan kalau kita semua hadir ke majelisnya para a'immatul qurra, mereka sangat menekankan sekali wakaf dan ibtida. Saya ketika baca kepada Syekh Ahmad Mansur, itu wakaf ibtida sangat diperhatikan. Sangat diperhatikan. Kalau buat awam di sini ya artinya orang yang enggak punya takhusus di sana, teman-teman silakan pakai Quran cetakan yang di belakang itu ada tasihih dari Lajnah Muraja Mushaf Al-Azhar. Atau Madinah juga nggak apa-apa, karena pada hakikatnya mau di Madinah juga yang tahqiq mushafnya itu ulama-ulama Azhar. Lihat aja nama-nama Syekh Abdul Rafi Ridwan. Dulu beliau ulama qiraat, guru di kuliah lughah, kemudian pindah ke Madinah. Walaupun di Madinah udah nggak pakai Zai Azhari. Pokoknya ulama Azhar di Madinah nggak pakai Zai Azhari. Nggak masalah. Ala kuliah mereka ulama Al-Azhar. Tapi intinya pakai tahqiqan mereka, ya. Mushafnya. Di situ tanda wakafnya silakan diikuti. Selain tanda lam alif,
di situ berhenti. Mau tandanya shad lam, qaf lam, itu penting atau menjadi suatu bahasan bagi orang-orang yang memang mendalami. Tapi kalau bagi awam nggak perlu ngeributin itu. Ini lebih utama berhenti atau gimana ya? Pokoknya ada tanda waqaf selain lam alif, di situ berhenti. Udah. Dan jangan waqaf sembarangan. Boleh waqaf di tempat yang nggak ada tanda waqaf karena darurat. Oke. Karena seringkali kita dengar itu imam yang baca waqafnya berantakan, hatta orang Mesir. Baca waqafnya berantakan. Kadang kalau waqafnya berantakan sampai ngerubah makna, kita batalin sholat. Gitu. Batalin, imamnya aduh kacau nih bacanya. Jadi hati-hati. Berikutnya. Pendapat yang tadi artinya yang menyebutkan bahwasannya bab paling penting itu adalah pembahasan tentang lahan jali, maka ini mengeluarkan pendapat orang-orang yang mengatakan bahwasannya kesalahan di dalam hukum-hukum tajwid adalah khotoun sina'i, bukan syar'i. Jadi ada yang berpendapat seperti itu. Ada orang yang berpendapat bahwasannya nggak apa-apa katanya salah tajwid, itu kan salahnya sina'i gitu. Artinya teknik, kesalahan teknik saja gitu, bukan kesalahan syar'i. Enggak ya. Kenapa? Bahkan para ulama menyebutkan ada ulama yang enggak mengharamkan, maksudnya mayoritas mengharamkan lahan khafi, bukan lagi jali, yang khafinya diharamkan. Alasannya kenapa? Karena Rasulullah SAW membaca seperti itu. Beliau baca dari malaikat Jibril kayak gitu, dan kita enggak berhak merubah. Gitu. Dan kesalahan yang paling tersebar, kesalahan jali yang paling tersebar itu dalam harokat. Kemudian berikutnya di dalam huruf. Dan lahan jali itu hurmatun bil ittifaq. Ya, semuanya mengharamkan. Jadi kalau ada orang tiba-tiba membolehkan kesalahan jali, pendapatnya berarti syadz gitu. Ngaco. Kemudian lahan khafi ma 'alal wasfi tara. Artinya sesuatu dia yang masuk. Dan kesalahan ini tidak mengetahuinya kecuali ahlul fan. Artinya umum gak bakalan tahu kesalahan khafi. Harus orang yang belajar, mutakhasis di sana. Berikutnya orang yang mutakhasis pun enggak semuanya punya pengetahuan yang sama. Enggak kalian kira setiap orang yang punya sana tuh bisa mendeteksi kesalahan yang sama? Enggak gitu. Mereka itu berbeda-beda tingkatannya. Masing-masing punya mustawa, punya darajah. Dan yang paling bagus itu ulama yang sampai derajat muhaqqiq fan. Usahakan kalau kita belajar itu harus punya satu minimal i'timad kita kepada muhaqqiq fan di disiplin ilmu tersebut. Enggak mentang-mentang buka pengambilan sana terus pergi sana. Enggak kayak gitu cara ngambil ilmu. Diambil dulu, dicek siapa nih, misalkan di Mesir kita lihat siapa ulama yang menjadi muhaqqiq fan, itu yang diambil. Simpelnya gampang sebenarnya kalau di Al-Azhar itu, karena sudah dimunculkan namanya oleh Al-Azhar itu sendiri. Jadi kalau kita mau ngambil ilmu ya, misalkan selain yang qiraat, khusus qiraat, itu tinggal lihat Hayat Kibaril Ulama Al-Azhar. Tinggal lihat Hayat Kibaril Ulama Al-Azhar dan lihat siapa masyayikh yang kemudian diiktimad oleh mereka. Jadi nggak sembarang asal orang Mesir asal pakai Zai Azhari terus kita ngaji, enggak gitu. Tapi lihat siapa yang diiktimad. Misalkan Syekh Ahmad Ma'bad Abdul Karim, beliau punya murid-murid yang beliau iktimad ke murid tersebut. Artinya kalau kita kalau belajar sama Syekh Ahmad Ma'bad kan terlalu berat gitu. Materinya terlalu tinggi. Tapi bisa belajar kepada murid-muridnya, misalkan siapa Syekh Aiman Al-Hajjar yang emang diiktimad, itu sebagai salah satu bentuk contohnya. Atau misalkan siapa? Biasanya ada ya. Kalian bisa lihatlah kalau ada majelis Hayat Kibaril Ulama, lihat siapa orang-orang di i'timad, kita boleh belajar ke sana. Kalau bukannya gak boleh, lebih baik dihindari. Itu cara belajar.
Kalau enggak nanti soalnya susah kalau udah jadi murid dan ternyata gurunya ini bermasalah, itu sulit, khususnya dalam masalah ilmu. Kemudian berikutnya, Sidna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sesuatu yang ajib. Beliau bilang apa? La an aqra'al Qur'ana wa ansa khairun min an aqra'al Qur'ana wa alhan. Saya baca Quran dan saya lupa hafalan itu lebih baik daripada saya baca Quran dan saya membuat lahan. Bahkan di kalangan dulu, orang yang membuat lahan di dalam lughah itu menjadi aib. Menjadi aib. Kalau sekarang kan perang politik tuh lucu ya, saling lempar-lempar program. Kalau dulu enggak ya. Perang politik apa? Oh, si fulan diangkat jadi khalifah, tapi pas khutbah dia membuat lahan. Ribut politiknya kayak gitu. Saking apa? Maksudnya lahan ini perkara penting loh. Artinya dia aib bagi bangsa Arab. Walaupun sekarang orang kalau udah ngomong kayaknya lahan doang tuh. Tapi ya sudahlah, minimal di dalam Al-Quran enggak lahan. Bahkan ada kisah menarik ya, dari Imam Abu Amr Ad-Dani dari gurunya Syekh Ibnu Al-Bar. Dia mengatakan, tamannaitu law anni qara'tu alaihi. Aku ini berharap ya, pengen. Kalian tahu dia ngomongnya pakai tamannaitu tuh. Tamannaitu kayak pengen tapi kayaknya nggak bisa deh. Aku ini berharap pengen baca kepadanya gitu. Lakin kana indahu biyadihi mafatih. Tapi beliau itu di tangan itu megang kunci-kunci gitu. Idza ghalatat talibu, kalau murid salah, darabahu biha ala ra'sihi wa la'allahu admahu. Allah. Dibilang apa? Kalau muridnya salah, dia pukul kepala murid itu, ya bahkan bisa jadi sampai berdarah itu. Saking apa? Saking pentingnya hal tersebut. Kemudian terkait dengan fatwa masalah enggak boleh melakukan lahan ini, apakah ini fatwa yang bertentangan dengan fikih? Kalau dengan fikih berat orang sholat nanti. Enggak, fikih itu nanti ada pembahasan bagaimana sholat di belakang orang ummi dalam konteks sholat kan nanti ada hukumnya. Kita enggak masuk ke sana. Tapi yang saya ingin tunjukkan adalah para a'immatul qurra, mereka itu ya biasanya berperan ganda. Apa? Bukan hanya sekedar ahli qiraat. Seperti yang tadi bilang di awal, bahwasanya a'immatul qurra itu enggak cuma nguasain qiraat aja, enggak. Imam Syatibi beliau itu dulunya Malikiyah ketika di Andalus. Kemudian ketika ke Mesir berubah jadi apa? Tasyaffa, jadi Syafi'iyah. Kemudian Imam Ibnu Jazari, beliau Syafi'i. Dan tadi sudah saya bilang 17 tahun sudah diberikan izin untuk berfatwa dalam mazhab Syafi'i. Berfatwanya di mana? Di Jami' Al-Umawi. Kalau kita baca sejarahnya, tahulah di Jami' Al-Umawi para imam siapa saja yang ada di sana. Kemudian contoh ulama lainnya yang di depan mata kita, Syekhul Iqra Jami' Azhar sekarang siapa? Coba sebut, jawab. Kalian pasti tahu. Syekhul Iqra Al-Jami' Al-Azhar. Yang bisa jawab khamsina gini. Ada yang tahu? Ya Rabb. Asin, saya jawab. Oke. Maulana Al-Allamah Abdul Aziz Asy-Syihawi. Ya Rabb. Coba dijawab tadi, semua dapat 50 gini. Ya. Tapi kita tahu apa kedudukan beliau gitu. Beliau Syekhus Sadah Syafi'iyah. Beliau bukan ulama Syafi'i biasa, bukan. Tapi apa? Beliau sayyidnya, pemimpinnya gitu. Misalkan kayak Syekh Jamal Faruq kita lihat. Beliau apa? Udah beliau mutakallim. Ulama ahli akidah. Jadi jangan dikira takhasus qiraat cuma baca doang, enggak.
Itu mah kita-kita aja yang malas, yang kemudian kayak begitu ya speknya. Tapi kalau speknya para ulama nggak kayak gitu. Makanya ketika mereka berfatwa, tentu fatwa mereka pertimbangannya sangat luas. Nggak cuma sekedar nafsu dalam pokoknya nggak boleh murid lahan lempar gitu, enggak gitu. Tapi emang secara hukum fikih emang nggak boleh seperti itu. Dan kemudian para ulama tuh ya mereka hufadzul hadis juga, jangan salah. Imam Ibnu Jazari itu beliau hufadzul hadis juga. Selain ahli fikih, ahli qiraat, ahli lughah, jelas itu. Beliau ahli hadis juga. Mengijazahkan Imam Ibnu Hajar itu tabarukan, ngambil ijazah dari beliau di hadis. Kemudian misalkan Syekh tadi yang saya bilang apa? Syekh Ahmad Abdul Aziz Az-Zayyad. Beliau itu hufadz Bukhari, Muslim, Muwatta gitu. Hafal bukan sekedar hafal matan, enggak. Hafal berikut apa? Berikut sanadnya. Susah loh. Kemudian Imam Syatibi juga sama. Beliau dari kalangan hufadzul hadis. Jadi para qurra itu sebenarnya mereka para hufadzul hadis, termasuk Syekh Ahmad Mansur. Beliau juga hufadzul hadis. Beliau hafal Bukhari itu seperti hafalan Qur'annya, sangat-sangat mungkin. Jadi beliau cerita waktu beliau mau setoran hadis, beliau mau ngambil riwayat hadis, kemudian kata gurunya, kamu waktu ngambil Quran, waktu belum masih jadi murid, kalau kamu waktu lu ngambil Quran, kamu baca apa pakai hafalan? Dia bilang pakai hafalan. Ya sudah, baca hadis pakai hafalan. Akhirnya beliau baca pakai hafalannya. Seperti itu. Jadi dari sini kita dapat gambaran bahwasanya ketika para qurra menetapkan suatu hukum, memfatwakan sesuatu, pertimbangan mereka enggak sempit, tapi berdasarkan apa? Ngelihat di berbagai disiplin ilmu, semuanya saling terkait. Kemudian siapa peletaknya? Peletak ilmu ini itu terjadi ikhtilaf. Ada yang mengatakan Abul Aswad Ad-Du'ali, ada yang mengatakan yang lainnya. Tapi kemudian kalau kitab yang memang secara khusus membahas hal tersebut ya, adalah Imam Abi Muzahim Al-Khaqani. Dia punya manzumah Al-Khaqaniyah. Seperti itu. Itu secara apa? Secara tadwin ilmu. Tapi secara amal tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian istimdadnya dari Al-Quran dan Sunnah, masailnya seperti ikhfa, kemudian apa iqlab, kemudian idgham, kemudian makhraj dan sifat dan sebagainya. Setelah itu ya hukum syar'i ya. Praktiknya fardu ain. Tapi belajar tajwidnya itu fardu kifayah buat umumnya manusia. Tapi kalau memang orang itu ditunjuk untuk belajar atau dia merupakan penuntut ilmu ya, tentu bagi dia menjadi fardu ain, minimal mengetahui dasar-dasar ilmu tajwid. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama karaka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.